سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah azza wa jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dimana kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu kita maka dipermudah juga kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam sebuah tema pembahasan yang baru, yaitu tentang surga dan neraka. Di poin yang pertama tentang sifat jahanam, kengerian jahanam, bentuk siksaan di neraka jahanam, ini sudah kita bahas. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan yang penting ini ya di tema surga tentang neraka ya, tentang surga dan neraka. Di poin yang kedua tentang kedalaman neraka jahanam dan panasnya. Baik, di halaman 189. Kemudian untuk yang membacakan materi kita minta kesediaannya Ibu Ibu Isna mungkin ya. Ibu Isna kira-kira bagaimana bisa membacakan Insya Allah, Pak. materi kita. Nah, silakan barakallahu fiikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Kedalaman neraka jahanam dan panasnya. Utbah bin Has bin Khoshwan meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sahrotal alimatalatul min syafiri jahannama wa tahri fiha sab'ina amawama yufdi ila kororiha. Sungguh batu besar yang dilempar dari tepi jahanam dan melayang ke dalamnya selama 70 tahun. Namun tidak juga tercapai dasarnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Abu Hurairah berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami mendengar suara yang sangat keras seperti suara batu jatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Beliau bersabda, ini ialah suara batu yang dilemparkan Allah dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan baru sekarang batu itu sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Jahanam mempunyai 7 pintu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut setan semuanya. Surat Al-Hijr ayat 43. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pintu-pintu itu adalah tingkatan-tingkatan. Satu tingkat di atas tingkatan yang lain. Di dalam mengomentari firman Allah Azza wa Jalla, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu, surat Al-Baqarah 24, Abdullah bin Mas'ud berkata, ia adalah batu dari belerang yang diciptakan Allah pada saat dia menciptakan langit dan bumi di langit dunia yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Disebutkan lebih dari satu jalur periwayatan di dalam As-Sahihain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya
Jahanam masih tetap diisi dan berkata, apakah ada tambahan? Hingga Rob meletakkan kedua kakinya di dalamnya. Ya, Rob. Maka sebagiannya menghimpun kepala kepada sebagian yang lain. Dan Jahanam berkata, cukup, cukup demi kemuliaanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam mengomentari firman Allah, innaha tarmi bisyaratin kal qausar. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Surat Al-Mursalat ayat 32. Ibnu Mas'ud berkata, aku tidak berkata seperti pohon, akan tetapi seperti benteng-benteng dan kota-kota. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang artinya, panas api kalian di dunia ini hanya 1/70 panas neraka jahanam. Ya Allah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, api dunia saja sudah sangat panas. Rasulullah bersabda, api dunia ini ditambah 69 kali lagi dengan panas yang sama pada masing-masing dari 69 kali tersebut. Ya Hadis Rabb, nah. riwayat Al-Bukhari, ya, Masya Allah. Di pembahasan yang kedua tentang kedalaman neraka jahanam serta panasnya neraka jahanam, hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari periwayatan Utbah bin Ghazwan. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna sakhrata al-azimata, sungguh ada batu besar, latulqa min syafiri jahannam, yang dilempar dari tepi jahannam, fatahwi fiha, dan kemudian batu itu terjatuh dan melayang di dalam neraka jahanam, terus terjatuh, sab'ina aman, selama 70 tahun, wa ma tufdi ila qarariha, namun tidak juga mencapai dasarnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya neraka itu sangatlah dalam. Neraka itu sangatlah dalam. Saking dalamnya neraka, kalau ada batu yang kemudian dilemparkan ke dalamnya, ya 70 tahun pun itu belum sampai ke dasar neraka jahanam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Hurairah, tiba-tiba kami mendengar suara yang sangat keras, seperti suara batu yang jatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang suara itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ialah suara batu yang dilemparkan Allah ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan baru sekarang batu itu sampai ke dasarnya. Ini menunjukkan kepada kita betapa dalamnya neraka jahanam. Jahanam memiliki 7 pintu. Allah Ta'ala berfirman, wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Dalam surat Al-Hijr ayat 43. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu para pengikut syaitan semuanya. Apapun perbuatan yang diridai oleh syaitan, dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, ini adalah hal yang didakwahkan oleh syaitan kepadanya. Mereka ajak sebanyak-banyaknya manusia untuk melakukan hal itu. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan bagi para pengikut syaitan itu neraka jahanam. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pintu-pintu ini adalah tingkatan-tingkatan. Satu tingkat di atas tingkatan yang lain. Di dalam mengomentari firman Allah Azza wa Jalla, waquduhan nasu wal hijarah. Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ia adalah batu dari belerang yang diciptakan Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di langit dunia yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Disebutkan lebih dari satu jalur periwayatan di dalam As-Sahihain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu jahannamu yulqa fiha." Neraka jahanam masih tetap ya dilemparkan kepadanya, diisi ya. Wa taqulu, lalu kemudian dia berkata, "Hal min mazid?" Apakah ada tambahan? Maksudnya apa, tempatnya masih luas ya. Selalu dilemparkan, masih saja neraka jahanam itu dilemparkan ke dalamnya. Manusia-manusia membangkang kepada Allah. Sampai kemudian neraka berkata, hal mim mazid, masih ada tambahan lagi enggak? Kenapa? Karena tempatnya masih sangat luas. Hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamah. Hingga kemudian Allah meletakkan ya, telap Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya di dalam neraka jahanam. Fayanzawi ba'duha ila ba'din, maka sebagian dari neraka jahanam itu menghimpun kepada sebagian yang lain. Wa taqulu, dan neraka jahanam berkata, qad bi'izzatika, cukup cukup demi kemuliaanmu. Ini hadis yang menjelaskan tentang bagaimana terisinya neraka jahanam ya. Sebelumnya Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya di neraka jahanam, baru kemudian neraka jahanam terisi. Dalam hadis yang lain tentang surga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kondisi surga itu ketika semua penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan surga masih ya banyak tempat-tempat yang kosong. Allah Azza wa Jalla ciptakan makhluk ya khusus yang kemudian untuk mengisi dan memenuhi surga. Tapi kalau neraka jahanam caranya seperti itu. Di dalam mengomentari firman Allah Azza wa Jalla, innaha tarmi bi syararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Maksudnya apa setinggi dan besar istana? Ibnu Mas'ud berkata, aku tidak berkata seperti pohon. Ya, melontarkan batu seperti pohon, tidak. Akan tetapi seperti benteng-benteng dan kota-kota. Jadi suatu api yang sangat besar, api yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, innaha tarmi bisyararin kal qasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Panasnya api kalian di dunia ini hanya 1/70 ya, atau 1/70 panas neraka jahanam. Juz'an min nari jahannam. Jadi dari 70 panasnya neraka jahanam, satu saja itulah bagian dari panasnya api di dunia. Qila ya Rasulullah, maka dikatakan wahai Rasulullah, in kanat lakafiyatan. Ya Rasulullah, api di dunia saja sudah sangat panas. Apalagi ya 70 dan 69 berarti. Qala fuddilat alaihinna bi tis'atin wa tis'ina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Kata Nabi SAW, api di dunia ini ditambahkan 69 kali lagi dengan panas yang sama pada masing-masing dari 69 kali tersebut. Api dunia ini tambah 69. Jadi panasnya api di dunia tambah lagi 69 lagi. Ya. Maka itulah panasnya neraka jahanam, wala'iyadzubillah. Baik, poin yang ketiga tentang makanan penghuni neraka. Nah, silakan dilanjut Ibu. 3. Makanan penghuni neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak mengemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Surat Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Bori, pohon yang berduri, ialah jenis duri yang tidak dimakan oleh binatang karena sangat jeleknya. Allah berfirman, Inna ladaina angka
lawa jahima wa ta'aman da ghusrati wa adzaban alima. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan serta azab yang pedih. Surat Al-Muzammil ayat 12-13. Di dalam mengomentari firman-Nya yang makanan yang menyumbat di kerongkongan, Ibnu Abbas berkata, ia adalah duri yang menyangkut di tenggorokan, yang tidak masuk dan tidak keluar. Allah berfirman, yang artinya, kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Surat Al-Waqi'ah 51-56. Allah menyifati pohon zakum dalam firman-Nya, sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahanam. Surat As-Saffat 61-68. Sya'ub, minuman yang sangat panas, ialah campuran, yakni zakum yang mencapai puncak kekotoran dan kepahitan, dicampur dengan hamim yang mencapai puncak panas. Ibnu Abbas meriwayatkan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan tetap menjadi muslim. Surat Ali Imran 102. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seandainya satu tetes yakum diteteskan di dunia, ia akan merusak kehidupan penghuni dunia. Lantas bagaimana dengan orang yang makanannya ialah yakum? Allah Azza wa Jalla berfirman, wala ta'amun illa min hislin la ya'kuluhu illal khoti'un. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Surat Al-Haqqah 36-37. Ibnu Abbas berkata, Al-Ghislin atau darah dan nanah ialah darah, air, dan nanah yang mengalir dari daging mereka. Keselarasan antara apa yang ada di sini dengan firman-Nya, seandainya dari pohon yang berduri, dan firman-Nya dari zakum, serta firman-Nya mereka tidak memakan ke dalam perutnya kecuali api, Al-Baqarah 174, ialah bisa jadi makanan mereka adalah semua yang disebutkan itu. Atau siksaan tersebut bermacam-macam dan orang-orang yang disiksa bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang makan pohon berduri. Di antara mereka ada yang makan zakum. Dan di antara mereka ada yang makan api. Masing-masing dari mereka memiliki bagian yang sudah dibagi. Allahumma musta'an. Ngerinya tak, Baik. ya Allah. Iya, nah, sahih. Berkaitan dengan makanan penghuni neraka, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari neraka.
Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Ya, ini masuk dalam surat-surat yang seharusnya sering sekali kita baca gitu ya. Karena dia masuk di juz 30. Apalagi di ayat berikutnya Al-Muzammil masih juz 29. Dan kita familiar dengan ayat-ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Kata Allah Azza wa Jal, mereka itu ya tidak ada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Jadi apa yang dimakan, dikonsumsi oleh para penghuni neraka, maka Allah tegaskan itu adalah dari dhari'. Dhari' ini adalah pohon berduri ya yang banyak didapati di padang pasir. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Pohon yang berduri itu ketika dimakan tidak menggemukkan ya, maksudnya tidak bermanfaat gitu ya, tidak menjadikan kita mendapatkan nutrisi yang baik gitu ya. Wala yughni min ju' dan tidak pula menghilangkan lapar ya. Tidak bermanfaat, bahkan ya dia tidak menghilangkan lapar sekalipun. Dhari' dikatakan adalah pohon yang berduri. Ialah jenis duri yang tidak dimakan oleh binatang karena sangat jeleknya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'ama dha ghussati wa adzaban alima." Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan. Ini ya, ghassah, makanan yang menyumbat di kerongkongan, memberikan isyarat bahwasanya duri yang ada di pohon ad-dhari', ya pohon yang berduri itulah yang kemudian menjadi makanan para penghuni neraka. Tidak mengenyangkan, tidak menggemukkan ya, dan itu malah menyumbat ya, kerongkongan para penghuni neraka. Serta azab yang pedih. Wa adzaban alim. Di dalam mengomentari firman-Nya, makanan yang menyumbat di kerongkongan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ia adalah duri yang menyangkut di tenggorokan yang tidak masuk dan tidak keluar. Kalau seandainya kita makan ikan lalu terus sangkut duri saja, itu nyamannya ya apa namanya rasanya sangat tidak nyaman gitu ya. Apalagi ini adalah duri yang memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siksaan bagi para penghuni neraka. Duri itu tidak akan masuk dan tidak akan bisa dikeluarkan lagi. Kita di dunia ini ya, ketusuk duri, kerongkongan kita masih bisa dikeluarkan ya, atau bisa didorong ke dalam. Tapi di sini ditegaskan ya bahwasanya duri tersebut itu akan menyangkut di tenggorokan, tidak masuk dan tidak keluar. Ini bentuk di antara siksaan para penghuni neraka. Allah Ta'ala berfirman, kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perut kalian dengan pohon zakum. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Maka di dalam ya ayat ini Al-Waqiah 51 sampai 56 Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya para penghuni neraka makanan mereka selain dari dhari', pohon yang berduri, ada juga pohon yang disebut dengan pohon zakum, yang dimana para penghuni neraka akan memasukkan dan memenuhi perut mereka dengan pohon zakum, dan minuman yang mereka minum adalah minuman yang sangat panas ya. Lalu kemudian para penghuni neraka, mereka akan meminum air yang panas itu seperti unta yang sangat haus. Ya, walaupun panas, walaupun mendidih ya, mereka akan sangat kehausan dan mereka minum air panas itu sehingga hancurlah anggota tubuh mereka. Saking panasnya ya air tersebut.
mulutnya hancur, tenggorokannya hancur, kerongkongannya hancur, ya. Semua ketika air itu masuk semua hancur. Dikembalikan lagi oleh Allah Azza wa Jalla ke keadaan semula, dia minum lagi dengan ya keadaan seperti itu, hancur lagi tubuhnya. Allah menyifati pohon zakum dalam firman-Nya surat As-Saffat ayat 64 sampai 68. Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka. Seperti kan di surat Al-Waqiah disebutkan, makanan mereka adalah dari syajaratuz zakum, pohon zakum. Surat As-Saffat dijelaskan bahwasanya pohon zakum itu dia keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Ya. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Syaub, ya, syaub itu adalah minuman yang sangat panas. Ialah campuran, yakni zakum yang mencapai puncak kekotoran dan kepahitan dicampur dengan hamim yang mencapai puncak panas. Di bahasa Arabnya itu hamim itu maksudnya adalah air yang sangat panas, air yang sangat mendidih. Jadi kalau air yang sangat mendidih digabung dengan ya air ya yang campurannya apa tadi? Puncak kekotoran dan puncak kepahitan. Semua rasa nggak enak tuh ada di situ. Syaub itu tadi dari pohon zakum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan pada saat Nabi SAW membacakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan tetap menjadi muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna qatratan minaz zaqumi qutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum fa kaifa biman yakun ta'amahu." Seandainya satu tetes saja dari zakum itu diteteskan di dunia. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya pohon zakum ini ya adalah pohon yang mencapai puncak kekotoran, puncaknya kepahitan, ya. Rasa yang tidak enak itu ada semua di pohon zakum. Satu tetes saja diteteskan dari pohon zakum ini di dunia, maka satu tetes itu akan merusak kehidupan penghuni dunia. Lantas bagaimana dengan orang yang makanannya adalah zakum? Jadi dunia, bumi yang sangat luas ini saja, seandainya ketetesan satu tetes saja dari pohon zakum ini akan hancur, gitu ya, akan rusak. Lalu bagaimana dengan orang yang makanannya adalah pohon zakum? Allah Ta'ala berfirman, "Wala ta'amun illa min gislin, la ya'kuluhu illa al-khati'un." Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali darah dan nanah. Tadi sudah dijelaskan, di antara minuman orang yang masuk dalam surga adalah air yang sangat panas, air yang mendidih, gitu ya. Kemudian ada ya air ya yang diambil juga dari pohon zakum. Dia adalah puncak kekotoran dan puncak kepahitan. Sekarang ada tambahan ya, gislin. Gislin ya adalah dari nanah dan darah. Minumannya nanah. Minumnya darah. La ya'kuluhu ilal khatiyun. Tidak ada yang memakan dan mengkonsumsi gislin itu kecuali orang-orang yang berdosa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, al-gislin yaitu darah dan nanah, ia adalah darah, air dan nanah yang mengalir dari daging mereka. Jadi mereka sendiri. Mereka sendiri dari tubuh mereka keluar nanah, nanah itu sudah dijadikan minuman. Gitu ya. Dari tubuh mereka keluar darah, darah itulah yang kemudian diminum. Keselarasan antara apa yang ada di sini dengan firman Allah selain dari pohon yang berduri. Maksudnya makanannya adalah pohon berduri. Dan firmannya dari zakum. Ya, makanan penduduk neraka adalah zakum. Di ayat yang lain Allah menyebutkan mereka tidak memakan ke dalam perutnya kecuali api. Baqarah ayat 174. Nah,
Di satu sisi ada dalil yang menyebutkan makanan penghuni neraka adalah api. Di satu sisi menyebutkan di ayat yang lain atau dalil yang lain, di hadis yang lain menyebutkan bahwasanya para penghuni neraka makanan mereka adalah zakum. Yang lain disebutkan bahwasanya makanan penghuni neraka itu adalah dhari', pohon yang berduri. Baik. Ialah bisa jadi makanan mereka adalah semua yang disebutkan itu. Jadi semuanya benar, ya. Ya makan duri, ya makan api, ya makan nanah gitu, makan darah gitu ya. Makan makanan yang zakum tadi, puncaknya kekotoran dan kepahitan. Ya, bisa jadi makanan mereka adalah semua yang tadi disebutkan di ayat-ayat itu. Atau siksaan tersebut bermacam-macam. Dan orang-orang yang disiksa bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang makan pohon berduri. Di antara mereka ada yang makan zakum. Tadi ya, mayangnya seperti kepala setan. Dan di antara mereka ada yang makan api. Masing-masing dari mereka memiliki bagian yang sudah dibagi. Baik. Poin yang keempat, minuman penghuni neraka. Kalau tadi dijelaskan makanan, maka sekarang adalah minuman penghuni neraka. Silakan dilanjut, Ibu. 4. Minuman penghuni neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yusqa mimma sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusihu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyitin wa min waraihi adzabun alim. Adzabun ghalim. Artinya, dan ia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir ia tidak bisa menelannya. Sedangkan bahaya kematian akan mendatanginya dari segenap penjuru. Tetapi ia tidak juga mati. Padahal di hadapannya masih ada azab yang berat. Surat Ibrahim 16:17. Maksudnya, mereka diberi minuman air nanah yang sangat busuk dan kental. Saking busuk dan kentalnya, mereka tidak menyukainya dan hampir-hampir tidak bisa menelannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasuqu ma'an khamimang faqat ta'am ahum. Dan para penghuni neraka itu diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Surat Muhammad ayat 15. Hamim ialah air panas yang mendidih dengan api neraka jahanam. Disebabkan hamim inilah apa yang ada di perut mereka meleleh. Usus-usus mereka mengalir dan kulit-kulit mereka berserakan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Surat Al-Hajj 20:22. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa iyastaghitsu yughatsu bima mukhli yaswil wujuh bi sasyarabu wa sa'at murtafaqah. Artinya, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Surat Al-Kahfi ayat 29. Baik, yang keempat adalah minuman penghuni neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 16-17. وَيَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ.
ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Dan ia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir ia tidak bisa menelannya. Bagaimana bisa menelan nanah? Ya. Bau busuk, ya, kental, tidak bisa diminum, tidak bisa ditelan. Sedangkan bahaya kematian akan mendatanginya dari segenap penjuru, tetapi ia tidak juga mati. Jadi dipenuhi, dikelilingi dengan kondisi-kondisi yang membahayakan, ya, yang berakibat kematian. Gitu. Kalau itu di dunia, dia akan mati. Gitu ya. Tapi karena ini di alam akhirat, dia abadi. Ya, dia tidak mati. Jadi dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma huwa bimayyit, dia tidak mati. Walaupun dia dikelilingi dari segenap penjuru, berbagai hal yang membahayakan, mengakibatkan kepada kematian, tetap dia tidak mati. Wa min waraihi adzabun ghalidz, kata Allah Azza wa Jalla, tetap padahal di hadapannya masih ada azab yang berat. Maksudnya mereka, yaitu penghuni neraka, diberi minum air nanah yang sangat busuk dan sangat kental. Saking busuk dan kentalnya mereka tidak menyukainya dan hampir tidak bisa menelannya. Allah Ta'ala berfirman, وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Dan para penghuni neraka itu diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Hamim adalah air panas yang mendidih dengan api neraka jahanam, bukan air panas yang ada di dunia ini. Ya, disebut hamim itu khusus untuk air panas yang mendidih dengan api neraka jahanam. Disebabkan hamim inilah apa yang ada di perut mereka meleleh. Ketika diminum air panas itu, semua yang ada di perut mereka pun akan ikut meleleh. Usus-usus mereka mengalir dan kulit-kulit mereka berserakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi setiap kali mereka hendak keluar dari neraka. Lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya lagi. Jadi apapun usaha yang mereka lakukan untuk keluar dari, ya, siksa di dalam neraka, mereka tetap akan dikembalikan lagi. Jadi tidak punya kekuatan dan tidak punya daya apa-apa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan jika mereka meminta minum, seandainya penghuni neraka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Berikutnya, setelah membahas makanan, minuman, sekarang adalah pakaian. Apa pakaian yang digunakan oleh para penghuni neraka? Nah, 5. Pakaian penghuni neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatirani wa taghsha wajuhahumun nar. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat dengan belenggu secara bersama-sama. Pakaian mereka terbuat dari pelangkin atau tir, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Surat Ibrahim 4950. Firman Allah Azza wa Jalla, pakaian mereka adalah dari pelangkin atau tir. Maksudnya, baju mereka dari tir yang digunakan untuk mengecat kulit mereka sehingga cat tersebut kembali seperti pakaian. Pengkhususan tir di sini ialah karena ia cepat terbakar oleh api.
dengan bau yang busuk dan warna yang menakutkan. Ada yang berpendapat tir ialah yang digunakan untuk mengecat unta yang berkudis. Abu Malik al-Ashra'i al-Ash'ari meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya peratap itu apabila tidak bertaubat sebelum ia mati, maka pada hari kiamat ia disuruh berdiri dengan berjubah yang terbuat dari ter dan berbaju yang terbuat dari karat atau kuman. Ya, diseriwayat Muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman, Faladina kafaru qubti'at lahum musiyabum minna riyusabbu min fawqi ra'usihimul hamim. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Surat Al-Hajj ayat 19. Firman-Nya dibuatkan maksudnya dibuatkan bagi mereka berdasarkan ukuran jasad mereka. Sebab pakaian dibuat berdasarkan ukuran tubuh orang yang memakainya. Ada yang mengatakan ia terbuat dari tembaga yang telah dicairkan hingga menjadi seperti api. Yang benar ialah memberlakukan ketentuan Al-Quran sesuai dengan lahirnya. Samurah bin Jundab menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minhum man tahkhuduhun naru ila ka'baihi wa minhum man tahkhuduhun naru ila rukbataihi wa minhum man ta'khuduhu ma'tuhuhu apa itu? Ta'khudu hunnaru ila hujzatihi wa minhum man takhuduhun naru ila tarquwatih. Sebagian penghuni neraka ada yang dihalahap api sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai pinggangnya, dan ada yang sampai pangkal lehernya. Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siksa penghuni neraka yang paling ringan ialah Abu Thalib. Dipakaikan padanya sepasang terumpah, namun otaknya mendidih. Hadis riwayat Muslim. Nah, pakaian penghuni neraka. Dari makanan, minuman, sekarang pakaian. Dalam surat Ibrahim ayat 49 sampai 50 Allah Ta'ala berfirman, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat dengan belenggu secara bersama-sama. Diikat dengan belenggu. Sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka terbuat dari pelangkin atau tir dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Firman Allah Azza wa Jalla, pakaian mereka adalah dari pelangkin atau ter ya. Maksudnya baju mereka dari ter yang digunakan untuk mengecat kulit mereka sehingga cat tersebut kembali seperti pakaian. Pengkhususan ter di sini ialah karena ia cepat terbakar oleh api dengan bau yang busuk dan warna yang menakutkan, warnanya hitam, gelap. Ada yang berpendapat ter ialah yang digunakan untuk mengecat unta yang berkudis. Abu Malik al-Ash'ari meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, seorang wanita yang meratapi mayit apabila dia tidak bertobat sebelum ia mati, tuqamu yaumal qiyamati, maka pada hari kiamat nanti, wa 'alaiha sirbalun min qatranin wa dir'un min jarabin,
ia akan disuruh berdiri dengan berjubah yang terbuat dari ter dan berbaju yang terbuat dari karat atau kuman. Allah Ta'ala berfirman, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Tadi dibelenggu. Tadi dijelaskan bahwasanya tangan mereka diikat, ya. Mereka pada saat itu kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla, dipakaikan, dibuatkan pakaian-pakaian dari api, makanannya api, minumnya api, ya, pakaiannya api. Firman Allah Azza wa Jalla dibuatkan, maksudnya dibuatkan bagi mereka berdasarkan ukuran jasad mereka. Sebab pakaian dibuat berdasarkan ukuran tubuh orang yang memakainya. Ada yang mengatakan ia terbuat dari tembaga yang telah dicairkan hingga menjadi seperti api. Ya. Ada yang apa namanya tadi qatiran itu ter, ya. Ada juga yang mengartikan dengan tembaga. Yang benar ialah memberlakukan ketentuan Al-Quran sesuai dengan lahirnya. Samurah bin Jundab menceritakan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'baihi wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila turquatihi. Sebagian penghuni neraka ada yang dilahap api sampai kedua mata kakinya. Ada juga yang dilahap api sampai kedua lututnya. Ada yang sampai pinggangnya dan ada yang sampai pangkal lehernya. Kondisinya, keadaannya berbeda atau satu dengan yang lain. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, siksa penghuni neraka yang paling ringan. Dari sekian banyaknya siksa neraka, yang paling ringan adalah yang diterima oleh Abu Talib. Apa siksaannya? Dipakaikan padanya sepasang terompah. Sendal, pakai sendal, namun otaknya mendidih. Saking panasnya sendal tersebut, ketika dimasukkan kaki, kita berdiri di atasnya, maka otak kita yang mendidih. Ya, Allahul Musta'an. Baik, makanan sudah, minuman sudah, pakaian sudah. Berikutnya adalah keluarga para penghuni neraka. Silakan dilanjut, Bu. Nomor 6, keluarga penghuni neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-A'raf ayat 41. Maksudnya, alas mereka dari api dan mereka berselimut dengan selimut yang terbuat dari api. Semoga Allah melindungi kita dari keadaan mereka. Allah berfirman, lahum min fauqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Surat Az-Zumar ayat 16. Maksudnya, beberapa tingkatan alas dan tenda, beberapa tingkatan alas dan tenda. Penggunaan kata az-zulal atau beberapa lapisan di sini adalah untuk mengecek mereka. Jika tidak, maka ia bisa membakar. Sedangkan naungan bisa melindungi dari api. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, la lili wala yughni minallahab. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Surat Al-Mursalat ayat 30-31. Berikutnya adalah tentang keluarga penghuni neraka.
Allah Ta'ala berfirman, lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi al-zalimin. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut dari api neraka juga, ya. Tikar tidurnya api neraka, selimutnya api neraka. Allah jelaskan, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya, alas mereka dari api dan mereka berselimut dengan selimut yang terbuat juga dari api. Semoga Allah melindungi kita dari keadaan mereka. Allah Amin. berfirman, lahum min fawqihim dhulal minan nar. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka. Dhulal, lapisan-lapisan, ya. Lapisan-lapisan dari api di atas mereka. Dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Lapisan-lapisan dari api, ya, di atas dan di bawah mereka. Maksudnya, beberapa tingkatan alas dan tenda. Penggunaan kata az-zulal, beberapa lapisan di sini adalah untuk mengejek mereka. Jika tidak, maka ia bisa membakar. Sedangkan naungan bisa melindungi dari api. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, la dhalil. Ini akar katanya sama, ya. Dhalil dengan zulal. Dhalil dengan zulal, akar katanya sama. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, la dhalili wa la yughni minal lahab. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Karena pada dasarnya yang namanya naungan itu, dia bisa melindungi dari panas, ya. Tetapi naungan yang ada di dalam neraka itu tidak bisa melindungi para penghuni neraka dari panasnya api neraka. Sehingga di sini, ya, kata zulal ini adalah untuk ejekan bagi para penghuni neraka. Mau pakai apa? Penghalang apa? Penghalang apa? Pakai tikar. Tikarnya pun dari api, begitu ya maksudnya, ya. Kemudian mau menghalangi badan dari panasnya api dari atas, memakai selimut. Selimutnya pun dari api. Jadi ini adalah bentuk-bentuk penghinaan, ya, kepada para penghuni neraka. Nah, silakan dilanjut Ibu, tulang penghuni neraka. 7. Tulang penghuni neraka dan buruknya penampilan mereka. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara 2 pundak orang kafir di dalam neraka ialah sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh oleh seorang penunggang kendaraan yang berlari cepat. Riwayat Muslim. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, besarnya gigi taring orang kafir menyamai gunung Uhud, dan tebalnya kulit orang kafir karena bengkak dan hangus ialah setebal jarak perjalanan 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafiz Al-Munziri berkata, telah diriwayatkan bahwa di antara umat ini ada yang ukurannya dibesarkan di dalam neraka, seperti halnya ukuran orang-orang kafir yang juga dibesarkan di dalamnya. Ibnu Majah, Hakim, dan lainnya meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Qais. Ia berkata, pada suatu malam ketika aku berada di tempat Abu Buraidah, Harits bin Qais datang kepada kami. Pada malam itu ia menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara umatku ada yang masuk surga dengan syafaatnya lebih banyak daripada mudhal. Dan sesungguhnya di antara umatku terdapat orang yang menjadi besar untuk neraka hingga menjadi salah satu sudutnya. Allahumma musta'an.
Baik. Poin yang ketujuh tentang tulang penghuni neraka dan buruknya penampilan mereka. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara dua pundak orang kafir di dalam neraka ialah sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh oleh seorang penunggang kendaraan yang berlari cepat. Ini ya bagaimana menunjukkan tentang besarnya ya tubuh orang-orang kafirin ya yang berada di dalam api neraka. Ya, jangan sampai. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, besarnya gigi taring orang kafir itu menyamai gunung Uhud. Jadi tubuh mereka itu buruk sekali ya. Buruk sekali. Gigi taringnya saja menyamai gunung Uhud. Bagaimana dengan tubuhnya? Dan tebalnya kulit orang kafir karena bengkak dan hangus ialah setebal jarak perjalanan 3 hari. Saking apa? Saking ya, tebalnya kulit itu perjalanan 3 hari. Al-Hafidh Al-Mundhiri berkata telah diriwayatkan bahwa di antara umat ini ada yang ukurannya dibesarkan di dalam neraka seperti halnya ukuran orang-orang kafir yang juga dibesarkan di dalamnya. Ibnu Majah, Hakim dan lainnya meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Qais. Ia berkata pada suatu malam ketika aku berada di tempat Abu Buraidah, Haris bin Qais radhiyallahu anhu datang kepada kami. Pada malam itu ia menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ummati man yadkhulul jannata bi syafa'atihi aktsaru min mudar." Sesungguhnya di antara umatku ada orang yang masuk ke dalam surga dengan syafaatnya lebih banyak daripada mudar. Wa inna min ummati man ya'dhumu lin-nari hatta yakuna ahada zawayaha. Ini syahidnya. Dan sesungguhnya di antara umatku terdapat orang yang menjadi besar. Besar ini berarti tubuhnya, ya. Buruk sekali. Menjadi besar untuk neraka hingga menjadi salah satu sudutnya. Makanya Allah tabaraka wa taala jika menjelaskan tentang neraka, waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Ya. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa saking besarnya ya orang-orang para penghuni neraka, mereka menjadi salah satu sudutnya. Mereka menjadi salah satu sudutnya. Baik. Kemudian kita ambil pembahasan yang terakhir, poin yang ke-8 tentang beberapa macam siksa neraka. Nah, 8. Beberapa macam siksa. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, pada hari kiamat kelak akan didatangkan penghuni neraka yang paling banyak nikmatnya ketika di dunia. Lalu ia dicelupkan sejenak ke dalam neraka. Kemudian ia ditanya, apakah ada kesenangan dan kenikmatanmu yang masih kau rasakan? Ia menjawab, tidak ada ya Robbi. Penghuni surga yang paling sengsara di dunia juga didatangkan, lalu ia dicobakan sejenak di dalam surga, kemudian ditanya, apakah ada kesengsaraan yang masih kamu rasakan? Ia menjawab, tidak ada ya Robbi. Sekarang tidak ada lagi kesedihan dan kesengsaraan yang aku rasakan sama sekali. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya pada hari kiamat kelak, harta tersebut akan diubah menjadi seekor ular besar botak yang disebut Syuja Akro. Ia mempunyai 2 titik hitam di atas matanya. Ia akan menggigit dengan kedua tulang yang menonjol di bawah kedua telinganya sambil berkata,
Aku adalah hartamu. Aku adalah simpananmu. Al-lihzimah adalah tulang yang menonjol di bawah rahang. Di dalam riwayat lain disebutkan, ia lari darinya dan mengikutinya. Ia takut padanya. Kemudian ia menelan tangannya dan mengalungnya. Dan beliau membaca ayat ini. Wala yahsabannalladzina yadkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Bahkan sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Surat Ali Imran ayat 180. Diceritakan dari Nu'man bin Bashir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya siksa penghuni neraka yang paling ringan ialah orang yang pada bagian lekuk dari kedua telapak kakinya terdapat dua bara api yang mendidihkan otaknya, sebagaimana ketel yang mendidih dengan tempayan. Di dalam mengomentari firman Allah Azza wa Jalla, ulama nadijat juluduhum baddal nahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Surat An-Nisa ayat 56. Al-Hasan Al-Basri berkata, mereka dilalap oleh api setiap hari sebanyak 70.000 kali. Setiap kali api melalap mereka, dikatakan kepada mereka, kembalilah. Maka keadaan mereka pun kembali seperti sedia kala. Nah, poin ke-8 adalah beberapa macam siksa ya, di dalam neraka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah." Pada hari kiamat kelak akan didatangkan penghuni neraka yang paling banyak nikmatnya ketika di dunia, yang paling enak hidupnya di dunia, ya. Tapi di akhirat dia menjadi penghuni neraka, dia akan didatangkan. Fayusbaghu fin nari sabghatan thumma yuqalu ya bani Adam hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Fayaqulu la wallahi ya Rabbi. Ya, kemudian setelah didatangkan orang yang di kehidupan dunia itu paling nikmat, ya, hidupnya paling nikmat. Kemudian di akhirat dia menjadi penghuni neraka, dia akan didatangkan, ya. Lalu kemudian dia dicelupkan sejenak ke dalam neraka. Kemudian ia ditanya, apakah ada kesenangan dan kenikmatan yang masih kau rasakan? Ya. Ia menjawab, tidak ada wahai Rabb. Jadi apa maknanya? Hilang semua kenikmatan dunia yang ia dapatkan akan lenyap dan musnah ketika pertama kali dia merasakan siksa di dalam neraka. Apakah ada kesenangan dan kenikmatan yang masih kau rasakan? Dia jawab, tidak ada wahai Rabb. Kemudian dikatakan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannati. Fayusbaghu sabghatan fil jannati fayuqalu lahu ya bani Adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika shiddatun qat fayaqulu la wallahi ya Rabbi ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Lalu kemudian penghuni surga yang paling sengsara hidupnya di dunia juga kemudian didatangkan. Lalu ia dicobakan sejenak ke dalam surga, ya, dimasukkan ke dalam surga sejenak. Lalu kemudian dikeluarkan. Kemudian ditanya, apakah ada kesengsaraan yang masih kamu rasakan? Ya.
bertahun-tahun hidup di dunia penuh dengan kesengsaraan. Sebentar saja masuk ke dalam surga, langsung hilang semua apa yang dia rasakan dari kesengsaraan di dunia. Ia menjawab, tidak ada wahai Rabbku. Sekarang tidak ada lagi kesedihan dan kesengsaraan yang aku rasakan sama sekali. Ini betapa dahsyatnya azab yang ada di neraka dan betapa nikmatnya kenikmatan yang ada dalam surga. Sehingga apa yang kita rasakan di dunia ini semuanya akan lenyap dan hilang. Baik kenikmatan maupun ketidaksenangan kita. Ya, kesusahan dan kesengsaraan kita. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya pada hari kiamat kelak, harta tersebut akan diubah menjadi seekor ular besar botak yang disebut dengan syuja' aqra. Ia mempunyai 2 titik hitam di atas matanya. Ia akan menggigit dengan kedua tulang yang menonjol di bawah kedua telinganya sambil berkata, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Ya. Ini bagi orang apa? Yang di dunia, ketika di dunia dia tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Gitu ya. Dia simpan, dia tabung, ya, hartanya dia tumpuk, begitu ya. Harta itulah yang kemudian akan menjadi salah satu azab siksaan yang Allah berikan kepadanya kelak nanti di neraka. Al-lizimah adalah tulang yang menonjol di bawah rahang. Di dalam riwayat lain disebutkan, ia lari darinya dan mengikutinya. Ia takut padanya, kemudian ia menelan tangannya dan mengalunginya. Dan beliau dan Nabi SAW kemudian membaca ayat ini. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Bahkan sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Diceritakan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna ahwana ahlin nari adzaban yawmal qiyamati rajulun ala akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli al-mirjalu bil qumqumi. Sesungguhnya siksa neraka bagi para penghuni neraka yang paling ringan adalah orang yang pada bagian lekuk dari kedua telapak kakinya terdapat 2 bara api, ya, yang ketika diinjak mendidih otaknya sebagaimana ketel yang mendidih dengan tempayan, ya. Jadi sekedar hanya menginjakkan kakinya di atas batu tersebut, otaknya langsung mendidih. Di dalam mengomentari firman Allah Ta'ala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan adab. Jadi bukan seperti di dunia, ya. Sekali kena siksaan, langsung hilang, ya, kesempatan untuk terulang lagi. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat, ya, Allah akan gantikan dengan kulit yang baru sehingga dia merasakan siksaan, ya. Al-Hasan Al-Basri berkata, mereka dilalap oleh api setiap hari sebanyak 70.000 kali. Setiap kali api melalap mereka, dikatakan kepada mereka, kembalilah. Maka keadaan mereka pun kembali seperti sedia kala. Baik, ya, ini adalah apa yang menjadi pembahasan kita dari bentuk-bentuk siksa di dalam neraka. Semoga dengan apa yang menjadi pembahasan kita ini menambah, ya, ketakutan kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadikan kembali kita bersemangat, termotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan yang baik, dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di poin yang ke-9, yaitu siksa penghuni neraka secara maknawi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka wa ta'ala. Jazakillahu khair wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, Jazakillah khair wa barakallahu fiki kepada Ibu Isna yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah khair wa barakallahu fiki wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita
semua. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Pada jamaah yang ingin bertanya melalui chat, silakan nanti Ana akan membacakan kepada Al-Ustaz, dan juga yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz silakan. Tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya ini Ustadz tentang dosa ya. Di Quran di surah Al-An'am ayat 164, setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab dan seorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Nah, untuk kondisi misalnya seorang ibu ya Ustadz yang baru mengenal Islam dengan benar, sudah Islam tapi baru mengenal Islam dengan benar, ketika anak-anaknya sudah pada balik, otomatis kan baru mengajarkan kepada anak-anaknya yang ini boleh, yang ini tidak. Nah, terus sedangkan di ayat apa hadis ya Ustadz yang bahwa orang tua akan berdosa jika anak-anaknya tidak diajarkan Islam dengan benar. Nah, bagaimana menyelaraskan ayat ini Ustadz? Apakah hadis ya? Minta penjelasannya ya Ustadz. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, inna ahlal qubur yu'adzabuna bimaniha alaihim. Sesungguhnya para penghuni kubur itu mereka diazab dengan apa yang diratapi oleh keluarga mereka. Nah, kemudian di dalam hadis tersebut ya terdapat penjelasan bahwasanya ada seseorang yang dia mendapatkan siksa di dalam kubur gitu ya karena perilaku orang lain. Nah, ini kemudian ya seakan-akan terdapat kontradiksi dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wala taziru waziratu wizra ukhra. Sesungguhnya orang-orang ya itu tidak akan memikul dosa orang lain gitu ya. Orang-orang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Baik, apa yang disebutkan oleh para ulama ketika menghadapi kontradiksi hadis dan ayat ini? Para ulama katakan ya, orang tersebut diazab apabila ketika dia hidup di dunia, dia memerintahkan untuk meratapi mayatnya ketika dia meninggal. Gitu. Atau yang kedua, dia tidak pernah mengajari, begitu ya. Dia tidak pernah mengajari anaknya untuk ya jangan meratapi kematiannya. Kalau seandainya dia mengajarkan anaknya atau menyuruh anaknya untuk meratapi, gitu ya, atau kemudian dia tidak pernah melarang keluarganya yang meratapi mayat, maka dia akan diazab karena pendidikan yang diberikan kepada anaknya yang salah. Jadi azab yang diterima itu adalah karena dia tidak memberikan pendidikan yang benar. Nah, tapi pada dasarnya konsepnya seseorang itu tidak akan ya menanggung dosa orang lain. Kalau seandainya seperti tadi yang disebutkan oleh Ibu, kondisinya memang ya dia baru tahu yang benar, kemudian dia sudah sampaikan itu maka sudah lepas tanggung jawab, begitu ya, sudah lepas tanggung jawab dalam arti kata hujah itu telah tegak, gitu ya, sudah disampaikan. Kalau memang tetap ngeyel dan tetap ini ya dosa-dosanya, begitu. Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz penjelasannya. Amin wa iyyakum. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz. Pada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Ustadz nggak bertanya nih Ustadz, tapi mau Nah, setelah membaca ini surga neraka ini ya,
sama sakaratul maut. Ya Allah Ustadz, jadi berarti eh, iman pada diri kita itu memang harus tiga rasa harus ada di dalam seorang muslim ya, yaitu Nah, rasa takut, mahabbah, takut sama harap ya. Karena nah, sepertinya kalau mengingat dosa-dosa ini ya Allah, rasanya pesimis banget untuk masuk surga Ustadz. Ya Allah. nah, Minta penjelasannya Ustadz ini tentang khauf, mahabbah, sama harap dengan nah, kondisi eh, sekarang ini Ustadz. nah, Apa yang harus kami lakukan? nah. Tentu ketika seseorang itu membaca ayat-ayat tentang adab, ya, dia harus menghadirkan perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla akan siksanya. Dan ini memang suatu keharusan. Kalau tidak, maka tidak ada iman, gitu ya. Misalnya kita bacakan ayat-ayat ini kepada orang-orang kafir, misalnya. Ini tidak akan berimbas dan tidak akan mengefek kepada mereka. Kenapa kita kemudian takut, khawatir? Itu berarti pertanda dalam hati kita ada keimanan dan itu perlu dan wajib untuk kita syukuri nikmat tersebut. Lalu kemudian kita membaca ayat-ayat tentang luasnya rahmat Allah, menjadi besarlah harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita membaca ya ayat-ayat Allah Azza wa Jalla tentang kenikmatan-kenikmatan surga, maka di situ besar pula kerinduan kita, kecintaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga apa yang harus dilakukan di sini adalah bagaimana seorang muslim itu seimbang dalam menyeimbangi tiga hal ini. Kecintaan, ketakutan, dan harapan. Nah, kalau seandainya dia salah dalam menempatkan atau terlalu condong atau terlalu berat saja dari salah satu dari tiga ini, maka terjadi akan penyimpangan-penyimpangan yang berakibat ya bahaya bagi dunia dan akhiratnya. Sehingga ya apa yang harus dilakukan ya, sesuai dengan pembahasan. Misalnya ketika kita membahas tentang rahmat Allah, luas ayat-ayatnya ya, kita bahas hadis-hadisnya, maka besarkanlah harapan kita, rojak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita bahas tentang kebesaran Allah, kemudian cintanya Allah kepada kita, kenikmatan-kenikmatan surga, ya, itu juga kita munculkan perasaan cintaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita membahas tentang ayat-ayat seperti azab, ya, siksa neraka, maka disitulah waktu kita menghadirkan perasaan ketakutan dan kekhawatiran kita untuk terjerumus, ya, di dalam siksa neraka. Nah, kemudian apa yang menjadi perasaan itu tidaklah terhenti ya hanya sekedar perasaan saja, tetapi juga harus ada actionnya. Actionnya apa nih? Amalnya gitu ya. Kalau seandainya kita sudah membahas tentang adab-adab neraka, gitu, kita sudah menghadirkan rasa takut, ya, maka ketika kita dihadapkan antara ego, antara perasaan dengan hal yang mendatangkan murka Allah, maka kita harus mengalahkan ego kita, gitu ya. Kita harus mengalahkan nafsu kita. Kita harus mengalahkan perasaan kita dibandingkan dengan apa? Sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu juga ya dalam hal-hal yang lain gitu. Jadi seandainya kita membahas tentang ayat-ayat tentang surga gitu, dan dihadapkan dengan kemaksiatan yang akan kita lakukan, kita tinggalkan itu dan kita lebih mengharapkan kenikmatan di surga. Begitu ya. Ketika kita mau menghadapkan suatu kemaksiatan dan kita teringat dengan ayat-ayat tentang neraka, kita tinggalkan itu karena kita takut dengan api neraka. Jadi antara ilmu dengan amal itu haruslah selaras. Gitu ya. Dengan ilmu menghadirkan perasaan takut, menghadirkan perasaan cinta, rasa harapan, dan tiga perasaan itu haruslah mendatangkan amalan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz nasihatnya. Masya Allah. Amin. Barakallahu fiik. Amin wa iyyakum barakallahu. Nah, ada jemaah yang ya, silakan kembali. Ustadz, nambah pertanyaan Bu Leli tadi, Nah, Ustadz Afwan. Saya kadang-kadang suka bertanya kepada diri, sebenarnya saya ini takut nggak sih sama Allah gitu ya Ustadz. Artinya yang kita bahas ini kan sesuatu hal yang goib, siksaan yang luar biasa gitu ya Ustadz.
saya menyampaikan testimoni diri itu begini Ustadz, kan takut kepada Allah ini bukan sebagaimana kita takut kepadanya makhluk gitu ya Ustadz. Takut kepada Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah gitu ya Ustadz. Artinya bukan Nah, takut yang semakin menjauhkan. Artinya apakah bentuk rasa takut itu, kalau saya testimoninya gini Ustadz, ini kadang kala sering kali gitu lah membaca ayat-ayat tentang siksa saja bisa ngantuk gitu Ustaz. Rasanya itu seperti itu gitu loh. Saya ini sebenarnya takut nggak sih sama Allah gitu loh. Nah, di satu sisi saya mengatakan dengan kita berusaha melakukan ketaatan kepada Allah, itulah bentuk rasa sesungguhnya takut kepada Allah. Begitu ya Ustadz, memahami ini. Kadang-kadang kan ada tuh rasa nah, khawatir kepada diri. Saya suka bilang gini, kok kamu sudah tahu barusan belajar tentang surga, tentang neraka siksa, tapi makan masih enak, tidur masih nyenyak gitu loh Ustaz. Betulkah takut sama Allah gitu loh Ustaz? Artinya mempertanyakan kepada diri, oh iya ternyata takut itu bukan sebagaimananya takut kepadanya makhluk gitu loh. Yang takut membuat kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi takut itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bisa jadi memang kan di satu sisi tadi yang saya bilang setan itu luar biasa ya Ustadz. Saya suka bilang ya Allah. Kalau saya seingat di surat Az-Zumar itu Allah menakut-nakutin. Ini kan bentuk rahmat Allah ya Ustadz. Allah menyampaikan nah, detail sekali melalui Rasul supaya kita jangan masuk ke dalam api neraka gitu ya Ustadz bahasanya gitu. nah, Ini kan rahmat Allah yang luar biasa. Maka sampai di surat Umar mengatakan Allah menakut-nakuti. Memang harus takut gitu loh. Nah bentuk rasa takut itu yang harus disampaikan ke hati itu adalah dengan mentaatinya. Begitu ya Ustadz memahaminya gitu loh. Ustadz bukan tidak nah, membuat kita jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya bilang gini, ini baru belajar sebentar, pergi ke dapur nih Ustadz, hilang tuh rasa takut Ustadz. Apakah yang nah, demikian itu sesuatu hal yang manusiawi atau memang bagaimana nih Ustadz penjelasannya? nah. Kalau seandainya disebutkan dari yang tadi sama Bu Muti ke dapur hilang gitu ya. Kalau hilangnya itu berdampak kepada kemudian di dapur kita berani untuk melanggar aturan Allah gitu ya. Nah, itu berarti sesuatu yang tercela gitu. Itu berarti hilangnya yang tercela gitu. Tapi kalau hilang kemudian karena kita fokus kepada sesuatu yang lain itu manusiawi. Hal hal, hal yang sama pernah di apa namanya dikeluhkan oleh para sahabat ketika kami bersamamu, hai Rasulullah, kamu ingatkan kepada kami tentang neraka dan surga seakan-akan kami melihat keduanya dengan sangat jelas. Tapi ketika kami kembali ke keluarga kami, ya kembali ke aktivitas kami banyak lupa dari hal-hal apa yang kau sebutkan. Jadi ini manusiawi, ya manusiawi. Lalu intinya kalau seandainya dengan kita tidak berada di majelis ilmu, gitu ya, kita tidak kembali diingatkan dengan ayat-ayat seperti itu. Kemudian lupanya itu tetap ya menjaga kita dalam koridor Islam, ya, dalam koridor iman, maka ini manusiawi. Tapi kalau kemudian lupanya kebablasan, apa saja diterjang begitu ya, nggak hiraukan apakah Allah murka atau tidak, Allah ridho atau tidak begitu ya. Semua diterjang, semua dilakukan begitu ya. Apa yang ingin diucapkan, tidak mikir-mikir. Apa yang ingin dilakukan, tidak mikir-mikir. Dia lebih mengutamakan egonya, perasaannya, ya, syahwatnya, nafsunya dibandingkan dengan ya keridoan atau kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Nah, disinilah baru kemudian itu merupakan sesuatu yang tercela. Begitu Bu Met. Wallahu taala alam. Afwan Ustadz tambahannya berarti kita tambah di halaman 191 tadi itu disampaikan dari Ibnu Abbas itu kan yang dikutip surat Al-Imran 102 ya Ustadz. Kalau di sini kan Nah, panggilannya kan untuk muslim ya Ustadz bukan mukmin gitu loh. Artinya dalam koridornya nah, apa penjelasannya Ustadz? Karena ayat ini yang disampaikan kan biasa arti yang muslim dengan mukmin kan kita sudah paham tuh tingkatannya Ustadz. Artinya seperti nah, itu. Bagaimana penjelasannya Ustadz? nah, ya tentu seorang yang muslim itu ya belum tentu beriman gitu ya. Orang yang beriman sudah tentu muslim.
Jadi kalau memang disebutkan ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya, berarti di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala membahas tentang dasar, ya, dari tingkatan ad-din itu yang paling dasar, yaitu dengan keislaman. Nah, tadi kaitannya dengan apa yang Bu Met ingin sampaikan? Artinya tadi berarti kan ini tingkat minimalnya supaya terhindar dari api neraka itu di muslim ini ya Ustadz. Maksudnya begitu ya Nah, Ustadz. Ayat ini muslim alal akal. Ya, minimal itu muslim. Nah. Ya. Baik Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Ustaz. Mungkin karena waktu sudah hampir 2:30, kita cukupi sampai di sini Ustaz ya untuk pertanyaan. Nah, Insya Allah bagi yang bertanya kita lanjutkan pada pekan berikutnya Insya Allah Ta'ala. Baik, sebelum kita tutup, kajian ini ditutup, Ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas kekurangan waktu, ilmu, faedah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala, dijauhkan dari azabnya dan didekatkan dengan rahmat. Amin. Baik, kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan bagi semuanya. Assalamualaikum Ibu Bapak semuanya. Maaf lahir batin.